Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan KPKS Hieronymus malam hari ini, hari Selasa, minggu pertama di bulan Oktober ya, tanggal 3 Oktober. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas topik Lexio Divina ya, yang akan disampaikan nanti oleh Pak Seto dalam 8 sesi. Hari ini sesi pertama, mengapa membaca Alkitab. Kemudian nanti ada sesi-sesi berikutnya, bagaimana kita mengenal jenis sastra dalam Alkitab, membaca cerita Alkitab, dan bagaimana kita akan belajar membuat renungan atau homili ya. Kemudian bagaimana kita bisa memimpin kelompok kitab suci ya. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur di mana kami dapat bertemu kembali untuk belajar segala hal menyangkut Lexio Divina, dan malam ini adalah malam pertama, di mana pertemuan pertama di mana Pak Seto akan menyampaikan segala sesuatunya. Bukakan hati kami, jiwa, pikiran, pendengaran kami, agar kami dapat menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Seto, dan untuk itu kami mohon Roh-Mu dapat mendorong Pak Seto agar apa yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dan kami memohon agar segala peralatan-peralatan, internet dan sebagainya, semuanya berjalan dengan lancar, sehingga kami dari awal hingga akhir dapat kami memanfaatkan semuanya agar kami dapat mengikuti pengajaran dari Pak Seto. Berkatilah kami semua yang ada di online ini maupun yang akan menyusul, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Selamat malam. Kalau kita bicara tentang Lexio Divina, seringkali orang hanya berpikir tentang urutan atau langkah-langkah dalam membaca Alkitab. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari lebih sungguh-sungguh, ada sesuatu yang lebih serius, lebih dalam daripada sekedar ini urutan. Apa yang dimaksudkan? Untuk apa kita belajar Alkitab? Untuk apa kita membaca Alkitab? Dan kemudian apa yang sebenarnya dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi ketika orang yang percaya kepada Allah itu membaca Alkitab. Jadi ini saya tidak hanya akan bicara tentang urutan, tapi bicara tentang ya ada semangatnya, ada spiritualitasnya, kemudian juga ada proses di dalam usaha untuk memahami apa yang tertulis di dalam kitab suci gitu ya. Nah, malam ini kita akan mulai dengan belajar tentang apa tujuan kita membaca kitab suci. Mengapa kita perlu bahkan harus membaca kitab suci.
Kemudian sekarang begini dulu. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang seumur hidup, ini Katolik ya, seumur hidup tapi nggak pernah baca Alkitab. Seumur hidup nggak pernah baca Alkitab. Ya gampang saja, nenek saya itu nggak pernah baca Alkitab, tapi tetap Katolik. Sampai meninggal juga nggak pernah buka Alkitab, tapi tetap Katolik. Itu yang saya sebut nenek saya. Tapi kalau orang di zaman sekarang menjadi Katolik dan tidak membaca Alkitab, masih ada apa enggak? Banyak, Pak. Masih. Banyak. Ada enggak yang kalau baca Alkitab jadi gatal-gatal gitu? Nyentuh Alkitab itu seperti orang alergi. Lalu ada juga yang malah menutupi keengganan bahkan kemalasan membaca Alkitab itu dengan kalimat-kalimat yang tampaknya soleh, baik. Enggak apa-apa baca, enggak baca Alkitab. Yang penting berbuat baik. Tetapi kemudian tanpa Alkitab, loh saya tetap Katolik kok. Tapi kalimat-kalimat yang seperti itu umumnya hanya untuk menutupi keengganan bahkan kemalasan untuk baca Alkitab. Kalau memang nggak perlu baca Alkitab, terus misanya cepet aja dong. Liturgi sabdanya ditutup. Nggak usah pakai liturgi sabda, langsung liturgi Ekaristi. Tapi kemudian dalam liturgi Ekaristi terlalu banyak ayat yang dikutip di situ. Dihilangkan juga. Nggak nyambung nanti. Kalau Bapak Ibu mengingat doa syukur agung, apalagi konsekrasi, jelas itu kutipan dari Alkitab kan? Kalau kemudian kita mengucapkan anamnesis, gimana anamnesis itu bunyinya? Anamnesis. Anamnesis juga lupa, ini gimana sih Pak? Jadi misa itu perlu apa enggak malah jadinya pertanyaannya? Kok jadi lupa anamnesis ya? Ngeblank semua. Kalau yang lama ingat apa enggak? Kok bisa ngeblank semua ini gimana ini? Yang ujungnya wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Setiap kali makan roti ini dan minum dari piala ini. Seperti itu Pak Seto. Iya. Tahu nggak itu kutipan dari mana? Bisa. Oh bisa. Itu kutipan dari kisah dari 1 Korintus bab 11. Jadi kalau nggak pakai Alkitab, bahkan mau misa aja pasti nggak bisa. Karena begitu banyak kutipan yang diambil dari Alkitab ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Coba kalau kalimat terakhir di misa itu bunyinya gimana? Kalimat terakhir yang diucapkan Romo waktu misa. Pergilah kamu diutus. Pergilah kamu diutus. Itu kutipan Alkitab atau bukan? Kutipan. Jelas kutipan. Jadi kalau tidak Matius 28. kalau nggak ada Alkitab, Bapak Ibu pasti nggak akan bisa misa. Sehingga begini, dari soal yang sederhana, untuk bisa menyelenggarakan Ekaristi, untuk bisa ikut misa, jelas kita memerlukan Alkitab. Sehingga kalau orang mengatakan, nggak apa-apa, nggak baca Alkitab, seringkali yang bisa terjadi juga begini, biar orang lain yang baca Alkitab, saya cukup dengerin. Itu semangat sebelum Konsili Vatikan kedua. Biarkan Romo yang membaca Alkitab. Saya dengarkan saja Romo memberikan ini penjelasan, lalu tinggal saya ingat-ingat. Tapi kemudian juga boleh diperiksa, boleh dicek. Ya, boleh dicek bagaimana pemahaman yang kita dapatkan ketika mendengar orang lain membaca Alkitab lalu cerita kepada kita. Dengan kita membaca sendiri teks yang ada di dalam Alkitab, itu hasilnya akan sama atau enggak?
Berbeda, Pak. Akan ketemu situasi yang berbeda. Saya berulang kali bertanya, misalnya ya, babi itu minta ya, kan di roh jahat minta izin kepada Yesus untuk masuk ke dalam babi kan. Terus babinya terjun ke Danau. ada jurang. Jurang. Lalu ngapain babinya terjun ke jurang coba? Sekarang jawabannya, jawab pertanyaan ini ya. Jawaban yang Bapak Ibu sampaikan itu dari baca Alkitab atau dari memori? Memori. Coba periksa teksnya. Coba Bapak Ibu periksa teksnya di Injil Markus. Ini hanya soal sederhana, tapi bisa menjadi sangat serius untuk urusan membaca. Silahkan periksa Injil Markus. Ya, periksa yang Injil Markus. Ada di bab berapa itu? Bab 5 ya. Lalu bab 5 coba Bapak Ibu periksa ayat 13. Saya nggak akan bacain, Bapak Ibu baca sendiri. Danau, Pak. Jadi terjunnya kemana? Jurang apa danau? Danau. Coba periksa bacanya lengkap. Terjun dari tebingan jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalam. Ya. Iya, jadi terjunnya ke mana? Terjunnya ke danau, dari tepi jurang. Kalau terjunnya ke jurang, itu nggak ada maknanya apa-apa. Dan kalimatnya nggak akan nyambung. Terjun ke dalam jurang terus mati lemas. Kalau terjunnya ke jurang bukan mati lemas, tapi patah tulang. Nah, danau. Nah, itu hanya dari soal sederhana kan ya. Membaca yang tertulis dengan membaca yang ada di ingatan. Ini Sabtu yang sebelumnya itu saya belajar Alkitab sama anak-anak dan teksnya yang dibaca ini. Ada satu anak itu yang tetap ngotot terjunnya ke jurang gitu. Lalu saya minta dia baca. Setelah baca, iya ke dalam danau. Loh, kamu dengar dari jurang? Kok kamu tahu terjunnya ke jurang dari mana? Dari Ibu Guru. Ketika orang lain membacakan, lalu saya tinggal mendengarkan. Dengan ketika saya membaca langsung dalam teks, Bapak Ibu, itu ada proses yang jadinya panjang, dan kalau tidak waspada, tidak semua ingatan kita itu bisa dipercaya. Jadi Alkitab tetap dipegang, tetap dibaca. Pertanyaan yang seringkali juga saya ajukan, Yesus itu anak tukang kayu atau tukang kayu gitu kan? Masih jawab anak tukang kayu juga. Coba kalau Bapak Ibu sekarang buka, saya tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan. Nanti Bapak Ibu akan ketemu jawabannya harusnya bagaimana. Silakan buka, lanjutkan Injil Markus bab 6 sekarang. Lanjutkan ke Injil Markus bab 6. Lihat ke ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yudas dan Simon? Jadi Dan jelas, bukan saudara yang Yesus itu tukang kayu. tukang kayu. Saya tidak menyalahkan, saya cuma bertanya. Selama ini tahu kalau Yesus itu anak tukang kayu dari siapa? Nah, sekarang lebih lanjut. Kalau dikatakan Yusuf itu tukang kayu, bapaknya tukang kayu. Pertanyaannya sama. Dari mana tahu kalau Yusuf itu tukang kayu? Oh, ada fotonya gitu ya. Dari mana tahu Yusuf tukang kayu? Lebih susah lagi nyarinya. Nah, jawaban pertama ketika ditanya Yesus itu anak tukang kayu,
Jawaban pertama dari memori. Dan memori kita menyimpan Yesus itu anak tukang kayu. Nah, kalau Yesus itu anak tukang kayu, berarti bapaknya tukang kayu. Bukan karena bapaknya tukang kayu, maka anaknya tukang kayu. Bukan begitu memahami kisah Yesus. Karena Yesus disebut anak tukang kayu, maka kita tahu bapaknya tukang kayu. Nah, kalau membaca Markus bab 6, Bapak Ibu bisa maksa nyambung. Berarti Yesus melanjutkan profesi bapaknya, gitu juga ya. Tidak masalah, saya cuma mau bertanya kembali. Proses pembacaan kitab suci yang kita lakukan. Membaca sendiri atau dengerin orang lain bercerita. Bukan mendengarkan orang lain membacakan juga ya. Mendengarkan orang membaca, lalu setelah itu menceritakannya. Wah, itu pengurangan informasi bisa jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Baik, sekarang coba Bapak Ibu buka Injil Matius 13 bagian akhir. Injil Matius bab 13. Lihat ayat 55. Matius 13 ayat Tukang 50. kayu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Iya. Tapi pertanyaan saya jahat. Selama ini kita tahu Yesus itu anak tukang kayu dari guru bina iman waktu kita masih kecil atau dari membaca Injil Matius bab 13 ayat 55. Guru bina iman. Nah, tuh. Itu kan proses yang terjadi. Nah, kemudian sekarang begini juga. Kalau saya merasa cukup mendengarkan cerita, tapi tidak membaca sendiri, nanti akan ada konsekuensi informasi, pemahaman yang saya miliki, yang saya dapatkan, bergantung pada yang memberi saya informasi. Padahal sumber informasinya saya pegang. Saya megang Alkitab, tapi saya mempercayakan diri saya pada informasi dari orang yang katanya baca, padahal belum tentu baca. Jangan-jangan yang memberi informasi juga cuma dengar-dengar. Repot lagi kalau itu. Ambil contoh yang lain lagi, yang lebih yang lebih umum, tapi menyangkut soal ini. Yang Bapak Ibu, saudara-saudara ketahui, Yudas itu menjual Yesus apa enggak? Yudas itu menjual Yesus apa enggak? Menjual. Itu kan ya. Menjual. Kemudian begini berikutnya. Bapak Ibu selama ini mikir jahat tentang Yudas dan ikut memasukkan Yudas ke neraka apa enggak? Saya minta bertanggung jawab atas sikap selama ini. Iya, kalau saya sih anggap Yudas jahat. Yudas jahat, namanya berkhianat ya, jahat. Karena Yudas berkhianat, pengkhianatannya dilakukan dengan menjual Yesus, maka Yesus mati. Karena kejahatannya yang seperti itu, kemudian Yudas dianggap kalau mati pasti masuk neraka. Apalagi dia matinya bunuh diri gitu ya. Tapi tunggu dulu. Apakah yang gini, kalau Yudas memang menjual Yesus ya, niatnya menjual Yesus, dapat duit dong, yang tujuannya uang dong. Kalau tujuannya itu uang, terus harusnya kalau habis dapat uang, dipakai buat apa duit? Kalau tujuannya menjual Yesus itu dapat uang, terus dia kan udah dapat uang, terus Bahagia. Senang-senang, bahagia. Senang, belanja. Kenapa Yudas gantung diri?
duitnya dikembalikan, terus dia gantung diri. Cepat sekali menyesalnya ya. Jualnya malam apa? Menjelang Yesus ditangkap. Menyesalnya, gantung dirinya kapan? Yesus sudah naik ke surga? Belum. Malam Bahkan itu. Yesus belum bangkit. Nah, pertanyaannya justru begini. Kalau orang itu sampai menyesal, berarti dia ngaku salah dong. Ya. Kalau orang itu ngaku salah ya. Kemudian berikutnya, sebenarnya apa yang menjadi tujuan Yudas menjual Yesus? Nah, sekarang begini dulu. Informasi atau berita tentang Yudas menjual Yesus itu hanya ada di Injil Matius. Markus sama sekali tidak bicara tentang menjual. Nggak percaya? Ayo buka. Matius ya. Bab 20. Nah, dari kalimat yang menunjukkan penjualan itu. Dari kalimat yang mengungkapkan penjualan itu. Ayat 14. Gimana bunyinya? Apa itu? Ya. Nah, perhatikan ucapan Yudas. Ulang lagi. Apa? Nah, itu kalimat yang membuka transaksi itu kan ya. Dan kemudian mereka sepakat. Berapa bayarannya? 30 uang perak. Sekarang periksa paralelnya di Injil Markus. Bab 14. Ya, bab 10 dan 11. Markus 14, 10 dan 11. Ada unsur penjualannya di situ? Tidak. Enggak ada kan? Mengharapkan imbalan apa enggak? Enggak mengharapkan imbalan. Tapi imbalan itu diberikan kenapa? Kenapa para pemuka Yahudi memberi imbalan? Karena sudah memberitahu bahwa itulah Yesus di situ. Lihat teksnya, coba lihat teksnya. Coba lihat teksnya. Mereka sangat gembira aku mendengar. Bapak Ibu pernah kan ya, karena senangnya dibantu, terus Bapak Ibu ngasih duit orang yang membantu itu. Pernah? Pernah. Dan itu Bapak Ibu tidak bisa dikatakan Bapak Ibu sedang transaksi. Itu hanya ungkapan terima kasih saja. Nah, sekarang kalau Yudas itu memang mau menjual Yesus, kan harusnya dia senang-senang dengan duit itu. Tapi nyatanya enggak. Habis itu dia nyesal, cepat sekali menyesalnya. Terus habis itu bunuh diri, gantung diri. Nah, selama ini bisa jadi, ya, itu tadi yang saya sebutkan, pakai bahasa sinis, Bapak Ibu sudah tuduhan kepada Yudas itu begitu dahsyat, dan ikut memasukkan Yudas ke neraka. Tapi kemudian, kalau memperhatikan lebih lanjut, lihat kenapa Yudas sampai menyerahkan Yesus. Enggak pernah didiskusikan, yang dipikirkan hanya mau dapat duit. Ternyata bukan itu. Perhatikan nama Iskariot. Perhatikan bahwa Yudas itu punya nama belakang Iskariot yang bisa berarti pisau. Bapak Ibu
nonton film yang judulnya Sikari itu. Nah, gini aja deh. Ada orang Romawi punya pisau kecil namanya Sicarius. Sicarius. Dan kemudian Yudas itu kelompok anggota kelompok militan Yahudi yang melakukan perang gerilya kepada orang Romawi. Caranya bukan dengan perang terbuka. Mereka menyelipkan pisau di balik jubah mereka. Mereka mereka masuk dalam kerumunan ketika ada para prajurit Romawi yang jaga. Memanfaatkan keramaian kerumunan, mereka akan dekati prajurit Romawi, tikam, habis itu masuk lagi ke dalam kerumunan, menghilang di tengah kerumunan. Yudas Iskariot, Simon orang Zelot juga, itu milisi. Mereka ikut Yesus karena percaya Yesus Mesias. Kalau mereka sebagai pejuang ya, Paskah, Yesus masuk ke Yerusalem. Kemudian di situ mereka melihat kerumunan orang yang begitu banyak. Yesus tinggal berseru, menggerakkan orang-orang itu, semua bergerak. Tentara Roma seberapapun banyaknya yang di Yerusalem bisa mereka selesaikan. Yudas melihat kesempatan, tapi Yesus diam saja. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah Yudas menyerahkan Yesus untuk memancing supaya Yesus ambil tindakan sebagai Mesias, penyelamat. Tapi karena Yesus tidak berlaku seperti yang diharapkan, malah Yesus ditangkap, dan Yesus membiarkan dirinya ditangkap, maka kemudian Yudas menjadi sedih, menyesal. Kalau tujuannya menjual Yesus, Yesus mati, apa pedulinya Yudas? Kematian Yesus bukan sesuatu yang diinginkan Yudas, maka dia menyesal. Loh, jadi berbeda kan pemahamannya? Kenapa? Karena selama ini saya mendengar itu dikatakan berulang di dalam gereja. Contoh lain lagi yang menunjukkan ini jahatnya orang Katolik terhadap Maria Magdalena itu ya. Oh, kok jahat? Siapa yang mengatakan Maria Magdalena itu pelacur? Kok tega? Tahu dari mana kalau Maria Magdalena itu pelacur? Jawab apa adanya. Dari mana Bapak Ibu tahu Maria Magdalena itu pelacur? Loh, malah dari agama lain. Dari cerita kisahnya Maria Magdalena. Dari cerita kisahnya Maria Magdalena, yang mana itu Bu ya? Dia seorang pekerjaannya seorang pelacur dan bertobat, makanya dia terus menjadi pengikut Kristus, terus diangkat menjadi santa. Ya, itu yang seringkali kita dengarkan. Yang jadi pertanyaan, sumbernya dari mana itu? Ya, itu yang lebih hebat lagi di antara umat Katolik. Enggak jelas sumbernya dari mana, tapi nyangkut di memori itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengingat ini kok. Kalau di yang syairnya W.S. Rendra yang bicara Maria Magdalena itu apa? Pernah dengarnya nih nyanyian angsa Maria Zaitun. Nyanyian angsa. Jangan dibalik ya, nyanyian Rendra karya W.S. Angsa gitu ya. Terus bisa juga ingat ini yang film yang angkatan Bapak Ibu dulu. Jesus Christ Superstar. Ya. Nonton nggak waktu itu? Jesus Christ. Itu yang menggambarkan Maria Magdalena sebagai pelacur. Tapi Bapak Ibu coba periksa sendiri ya. Ini Bapak Ibu periksa sendiri. Sekarang yang membuat orang menyimpulkan atau mengatakan, bukan menyimpulkan, mengatakan Maria Magdalena itu pelacur. Itu karena ada 4 orang perempuan yang berbeda di dalam perjanjian baru. Semuanya dikasih nama Maria Magdalena.
Coba sekarang Lukas bab 7. Lukas bab 7. Cari teks yang bicara tentang Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Itu Lukas bab 7. Mulai dari ayat 36. Bapak Ibu cari cepat-cepat ayat 36 sampai dengan 50. Nama dari perempuan itu. Enggak ada namanya kan ya? Ya jangan dikasih nama. Coba masa begitu dikasih nama. Coba ibu-ibu kasih nama perempuan itu nama ibu sendiri. Kemudian yang berikutnya nanti masih akan kembali ke Injil Lukas. Jadi Lukasnya tolong diberi tanda dulu ya. Sekarang ke Injil Yohanes bab 8. Injil Yohanes bab 8. Ini juga teks yang sangat dikenal. Dari ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 8, 1 sampai 12. Kemudian di situ ketemu perempuan yang tertangkap basah berbuat zina kan? Coba cari namanya, nama dari perempuan itu. Enggak ada juga kan? Jelas enggak ada namanya? Pasti ada Iya. namanya, enggak disebut ya. Masuk enggak ada namanya. Kemudian kembali ke Lukas bab 8. Sekarang Lukas bab 8. Lihat ayat 1 sampai dengan 3. Sudah ketemu? Nah, baru di situ ketemu sama Maria Magdalena kan? Dan keterangan yang disampaikan di situ, Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, itu adalah seorang perempuan yang pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Satu aja repot, bayangkan. Ini Maria Magdalena pernah diganggu, dikuasai oleh 7 roh jahat. Yesus membebaskannya dari kekuasaan roh-roh jahat itu. Apa yang dilakukan selanjutnya oleh Maria Magdalena? Mengikuti Yesus. Nggak cukup mengikuti. Rupanya dia punya banyak uang ya. Karena dia bisa bersama para perempuan lain mengatur akomodasi untuk Yesus dan murid-muridnya. Ya kan? Nah ini sudah ketemu 3 perempuan ya. Satu lagi, bab 10, masih Lukas. Lukas, bab 10, ayat 38 sampai dengan 42. Sudah ketemu? Gampang nyarinya. Ini ada perempuan, namanya Maria. Tapi bukan Magdalena. Maria, saudari dari Marta. Ya. Nah, ini yang seringkali dikutip ketika Tuhan Yesus datang, Maria cuman duduk di kaki Yesus, dengerin Yesus bicara, sedangkan Marta ini sibuk di dapur, enggak peduli dengan tamunya. Jelas ada 4 perempuan di sini. Kenapa 4 perempuan? Perempuan yang mengurapi kaki Yesus tadi, itu perempuan Galilea. Ya. Perempuan yang tertangkap basah berbuat zina tadi, itu orang Yudea. Enggak usah maksa dari Galilea pergi ke Yudea. Yang di Galilea tadi sudah tobat kok.
Nah, kemudian ada Maria saudari Marta dan ada Maria Magdalena. Lama orang Katolik menganggap 4 orang perempuan ini semuanya adalah satu orang, yaitu Maria Magdalena. Dan sering lalu kita jadi mikir sebenarnya, coba amat-amati. Maria, Marta, oke lah, ada saudaranya Lazarus kalau di Injil Yohanes ya. Kalau Maria Magdalena itu melacur, terus punya saudara, dan kemudian pelacur itu punya saudara. Yesus sering berkunjung ke rumah mereka. Bapak Ibu punya pikiran jelek nggak? Tega amat nuduh Yesus sering main ke rumah pelacur. Hmm. Enggak lah, enggak jelek lah. Dengan kasih yang ilahi. Ya, terus terang jadinya mereka mau ngomong apa kan? Tapi kita lihat apa-apa. Saya ajak Bapak Ibu lihat apa adanya. Gini loh kalau membaca langsung. Beda kalau kita hanya mendengar saja tapi enggak membaca sumbernya secara ini langsung. Jadi ada banyak hal yang seperti itu. Bahkan kemudian ini tadi baru soal-soal yang sederhana ya. Tapi nanti bisa jadi akan ketemu soal-soal yang sangat serius yang bisa jadi mengganggu kepercayaan kita kepada Yesus. Bahkan kepercayaan kita kepada Allah. Misalnya begini, kalau orang hanya sekedar saja ya membaca perjanjian lama, lalu ketemunya Allah itu kejam, sedikit-sedikit menghukum gitu ya. Lalu omongan itu disampaikan kemana-mana. Efeknya apa? Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru beda. Kacau kan? Dan itu pernah ada di dalam gereja. Jadi pernah ada di dalam sejarah gereja orang-orang yang menolak perjanjian lama karena Allahnya kejam. Dan kemudian ini hanya menerima perjanjian baru yang Allahnya penuh kasih. Tapi kalau kita baca apa adanya perjanjian lama dan kita pelajari baik-baik, pemahaman kita akan menjadi sangat berbeda. Bagaimana mengatakan Allah itu kejam? Hanya karena menghukum, hanya karena membalas dendam. Tapi coba, kalau ukuran kekejaman itu adalah balas dendam atau menghukum, Bapak Ibu termasuk orang yang kejam apa enggak? Pernah menghukum anak apa enggak? Pernah. Pernah dihukum guru apa enggak? Berarti akibat kekejaman gitu ya. Korban kekejaman kalau gitu ya. Nah, bukan begitu cara memahami. Bapak Ibu mundur ke kekejaman dulu. Ketika orang bersalah dan menerima hukuman, itu bukan kejam. Tapi itu model pendidikan yang bisa dikatakan berlaku di zaman itu. Sampai sekarang hukuman masih berlaku. Masih. Apakah kemudian kita mengatakan hakim, pengadilan, itu semuanya kejam? Enggak. Tapi bicara tentang keadilan. Kemudian kalau bicara balas dendam, itu ya. Bapak Ibu amati ya, ingat-ingat sendiri. Kalau saya disakiti, saya masih bisa menahan diri. Tapi kalau anak saya yang disakiti, Bapak Ibu bisa tetap tenang? Mana yang... Kalau saya yang disakiti, saya bisa tahan. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai anak saya disakiti, lain ceritanya. Itu pemahaman umum kayak gitu kan ya. Kalau sekarang kita membaca perjanjian lama, Yahweh itu Allah Israel. Ketika Israel disakiti,
Itu seperti seorang bapak ngelihat anaknya disakiti. Dan Allah enggak bisa diam. Kalau Allah kemudian sakit hati, gitu ya, pakai bahasa manusia, lalu ambil tindakan kepada bangsa yang mengganggu umat pilihannya, itu bukan soal kekejaman. Apalagi urusan sadis. Sadis, Bapak Ibu, yang saya maksudkan sadis itu menikmati ketika menyiksa orang lain, menikmati ketika orang lain menderita. Enggak ada pemahaman yang seperti itu. Tapi karena hanya mendengar, orang bisa punya salah paham tentang ini Allah. Bahkan kemudian di Perjanjian Baru bisa orang menghadapi hal yang sama. Karena terlalu sering mendengar, tapi tidak belajar lebih lanjut, orang bisa terpengaruh berkaitan dengan pemahaman mengenai ini Tuhan Yesus. Nah, kalau urusan dengan Perjanjian Baru, ada pemahaman yang kacau gara-gara hanya mendengar, banyak. Gini, Bapak Ibu ambil contoh yang gampang ini ya. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang mengatakan Allah itu Maha Pengampun, Tuhan Yesus itu baik, Dia mengampuni dosa bahkan sebelum orangnya berdosa. Lalu kesimpulan lebih lanjut, seolah-olah Yesus itu memaklumi ketika ada orang berdosa. Coba periksa, di mana ketemu Tuhan Yesus yang memaklumi ketika orang berdosa? Tidak menghukum. Tapi kemudian Yesus berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan Tidak berbuat menghukum, lagi, jangan itu berbuat tidak dosa sama lagi. dengan memaklumi. Kemudian, kalau matamu menyesatkan engkau, diapain? Kalau tanganmu menyesatkan engkau, Potong. nah, Cungkil. kakimu menyesatkan engkau, Cungkilah mata sang Kamu nah, congkelah enggak matamu. ada pemakluman gitu ya, maklum, enggak apa-apa kamu berdosa, namanya kamu juga manusia kan. Enggak ada Tuhan Yesus bicara begitu. Tapi omongan, tambah sedikit kutipan yang disalahgunakan, orang kemudian ya melakukan itu. Seolah-olah enggak apa-apa orang berdosa. Dan jangan kaget kalau di kelompok lain, ada yang benar-benar mengajarkan itu loh ya. Enggak peduli dengan hidupnya, enggak peduli dengan dosanya, yang penting mulut sudah mengatakan percaya kepada Yesus. Pasti bukan Katolik, tapi ada kelompok yang begitu. Dan itu akan sangat menyenangkan untuk orang banyak kan. Dan efeknya apa? Kalau dosa dilakukan berulang, enggak berasa lagi sebagai dosa. Nah, ini semua Bapak Ibu saya sampaikan untuk melihat kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, mau belajar tentang Allah yang menyatakan diri dalam diri Yesus, enggak ada pilihan. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Jangan merasa cukup hanya karena mendengar orang lain berbicara. Terserah siapa yang mau bicara. Kalau Bapak Ibu menggantungkan pemahaman kepada satu, dua orang yang membaca kitab suci, lalu Bapak Ibu sendiri tidak mau membacanya, maka ya risikonya adalah menggantungkan isi iman saya kepada yang bicara kepada saya itu. Bahkan saya pun akan mengatakan, Bapak Ibu nggak perlu terima semua omongan saya tanpa lihat teks. Dan selalu Bapak Ibu ketika kita belajar Alkitab, Bapak Ibu saya minta baca teks kan. Saya tidak pernah tidak akan Bapak Ibu kita mau belajar Alkitab tentang kitab ini atau kitab ini, lalu saya sediakan PowerPoint, Bapak Ibu nggak usah buka Alkitab.
Itu nggak saya lakukan. Bagaimana mungkin belajar Alkitab, nggak buka Alkitab, hanya melihat PowerPoint. Jadi itu belajar Alkitab atau belajar PowerPoint? Tapi bisa kan orang belajar begitu? Bisa. Tapi kemudian bahkan kontak antara saya dengan Alkitab pun malah nggak ada. Nah, jawab jujur. Kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan, apakah semua yang Bapak Ibu dengarkan itu langsung bisa masuk ke dalam memori? Jadi saya bicara kepada Bapak Ibu sudah 47 menit gitu ya. Selesai dari pertemuan ini Bapak Ibu bisa ngomong 47 menit. Tapi nanti pada waktunya ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab, jangan-jangan Bapak Ibu bisa memahami lebih banyak daripada yang saya paham. Percaya. Saya tidak sedang memuji, tidak membesarkan hati Bapak Ibu, enggak. Ada banyak hal yang bisa kita temukan sendiri yang orang lain nggak ngerti, yang orang lain nggak ngelihat. Tapi kemudian, oh ternyata ini yang saya lihat. Ambil contoh begini. Ambil contoh ya. Ini saya tidak baca di buku. Benar, saya tidak mendapatkannya dari buku. Kalau Yudas, kita mengikuti Injil Lukas dan Injil Yohanes ya, itu berkhianat kepada Yesus karena iblis merasuki Yudas. Lalu pertanyaan yang muncul di kepala saya, iblis itu ngerti apa enggak kalau kematian Yesus itu membawa keselamatan untuk manusia? Pertanyaannya serius ya. Enggak, Bapak Ibu nggak usah takut jawab, saya tidak akan nuduh Bapak Ibu. Karena pertanyaan saya iblis tahu enggak, nanti kalau saya jawab dikira saya temannya Iblis. Tahu iblis. Tahu, iblis tahu. 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 Coba, kalau iblis itu tahu kematian Yesus akan membawa keselamatan, Tidak terjadi. ini kan pertanyaan saya, Oh. iblis tahu enggak kalau kematian Yesus itu akan membawa keselamatan untuk manusia? Belum tahu. Tahu. Belum. Kalau jawabannya tahu, berarti iblis Yang berani. mewujudkan rencana Allah, begitu? Ya enggak. Nah, itu kan Enggak. jadi. Tapi pertanyaan ini benar-benar serius. Sehingga saya ambil simpulan, iblis bahkan nggak ngerti kalau kematian Yesus itu akan membawa keselamatan untuk manusia. Kalau iblis tahu itu tidak akan menggerakkan Yudas supaya berkhianat. Tapi kenapa iblis mendorong Yudas sehingga Yudas berkhianat dan kemudian Yesus mati? Yang dipikirkan iblis apa? Nah, kalau ini saya duga, kalau ini saya bisa menduga pikiran iblis. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sendiri nanti sama, ya. Iblis mau mematikan Mesias begitu kali, Pak. Yang dikerjakan oleh Yesus selama Yesus berkarya itu apa? Kebaikan. Kebaikan. Mengajar supaya Mengajar. orang berbuat baik mengikuti kehendak Allah. Amin. Yesus membuat mukjizat yang membuat orang percaya kepada Yesus. Begitu kan? Kalau Yesus dibunuh, Yesus bisa melakukan dua hal itu enggak? Mengajar dan membuat mukjizat. Enggak. Nah, kira-kira itu yang dimaksudkan oleh iblis. Bapak Ibu pernah kan mendengar orang mengatakan, karena Yudas berkhianat, maka Yesus mati. Dan karena Yesus mati di kayu salib, maka manusia selamat. Jadi harusnya orang berterima kasih kepada Yudas gitu kan. Kalau baca itu pasti bacanya belum selesai. Coba baca Lukas, baca Yohanes. Lalu akan ketemu. Harusnya enggak hanya terima kasih kepada Yudas, terima kasih juga kepada iblis. Karena iblis yang menggerakkan Yudas sehingga Yudas berkhianat. Nah, dari mana saya memahami yang seperti ini? Enggak ada cara lain. Yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bukan sesuatu yang saya dapatkan dari baca buku. Tapi ya terus-menerus mikirin
dan mau membaca. Dan ada banyak hal Bapak Ibu yang menyebutnya ya. Biarpun Alkitab ini sudah lama, ya sudah lama. Ini sebelum saya lahir, ini Alkitab yang itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah lama ya. Tapi ternyata ada banyak hal yang baru yang saya temukan, dan ketika selama ini saya belajar bersama dengan umat Katolik di banyak tempat, ada banyak hal yang sama sekali baru untuk banyak orang Katolik. Walaupun sudah lama tertulis dalam teks. Ambil contoh kalau kita bicara tentang ini masa kanak-kanak Yesus. Bicara tentang masa kanak-kanak Yesus. Sederhana sekali pertanyaannya. Orang Majus itu ketemu Yesus di dalam kandang. Benar atau salah? Jawaban umumnya benar apa salah? Benar. Lah, Nah, coba Ibu buka Matius bab 2. Matius bab 2, lihat ayat 10 dan 11. Jadi orang Majus ketemu Tuhan Yesus di mana? Rumah itu. Jawabannya hanya dari teks. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ya, jadi orang Majus bertemu dengan kanak-kanak Yesus di dalam kandang. Jawabannya salah. Itu ya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi ya, teksnya itu bunyinya sudah kayak gitu dari dulu. Ya. Tapi kenapa kok banyak yang nggak ngerti? Jawabannya gampang kan? Karena saya nggak buka teks itu. Atau kalau saya baca, lewat saja. Nah, sekarang begini. Hal yang soal sederhana, ketika kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru untuk saya. Selama ini saya tidak membaca, selama ini saya tidak mengerti, tapi setelah saya melihat sendiri, loh, kok begini, kok begini. Dan bisa jadi pemahaman yang ada di dalam memori kita, bisa jadi akan diperbaiki. Tidak mungkin Bapak Ibu berdasarkan memori mengoreksi isi kitab suci. Itu nggak mungkin. Yang ada, berdasarkan apa yang di dalam teks Alkitab, kita mengoreksi pemahaman kita. Nah, ini saya bicara yang lebih umum. Belum bicara tujuan yang lebih rohani dari pembacaan kitab suci. Tetapi sebelum masuk ke sana, kalau ada yang perlu ditanyakan lebih dulu, silakan. Silakan Pak Narto. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya Pak Seto. Saya dulu ya. Pak Arno ya. Pak Narto, ya. Sebentar. Oh, boleh? Sebentar ya. Oke. Ya. Ayatnya di mana tadi, Pak? Apa yang disampaikan di situ? Saya nggak hafal, Pak. Ya, Bapak yang buka kok. Baik, saya akan bacakan. Yohanes 14. Yohanes 14. Dan teks itu tidak sama sekali tidak bicara tentang saya. Yohanes 14 ayat 28. 26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan
segala sesuatu kepadamu dan berikutnya kalimatnya gimana? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peran penolong itu apa? Mengajar dan mengingatkan. Kalau saya sendiri tidak pernah mendengarkan Tuhan mengajarkan, kalau sendiri ini Tuhan mengajar tapi saya tidak pernah mendengarkan, Roh Kudus bisa mengingatkan nggak? Enggak. Diingatkan bisa, tapi ngeyel. Jadi ini bicaranya bukan tentang saya, bukan ini tadi yang saya maksudkan tadi, iya Pak, membantu, tetapi yang saya maksudkan tadi memori kita itu terbatas. Kalau saya hanya mendengar, ya saya mendengar 47 menit, keluar saya bisa mengucapkan kalimat sepanjang 47 menit, itu pasti kejadian luar biasa. Saya bicara tentang kekurangan, kelemahan dari memori. Maka yang diperlukan adalah baca Alkitab, gunakan Alkitab. Jadi nggak ada cara lain. Nggak usah khawatir tentang Roh Kudus. Itu sudah sesuatu yang diberikan kepada kita. Nanti kita ketika bicara lebih lanjut tentang membaca Alkitab, kita akan bicara khusus tentang Roh Kudus. Tetapi gini, bukan meremehkan Roh Kudus, tetapi urusannya kalau membaca Alkitab itu tetap orang perlu belajar, orang tetap perlu ilmu. Maksudnya, tidak mungkin saya dari kosong baca Alkitab lalu menyerahkan semua kepada Roh Kudus, terserah Roh Kudus yang bicara. Nah, itu yang harus waspada, harus hati-hati. Banyak orang yang tidak mau belajar lalu mengatakan semua ini dari Roh Kudus. Yang Bapak ini yang saya maksudkan gini ya. Jadi belajar, perhatikan di dalam teks tadi Tuhan Yesus mengajar, saya mengingat, Roh Kudus menolong. Ya. Tapi yang saya maksudkan ada yang enggak mau belajar, enggak mau mengingat, dan kemudian bicara semaunya, lalu ditutup dengan ini dari Roh Kudus. Maka saya mengatakan ini yang salah. Ya itu yang saya maksudkan. Proses yang benar seperti yang tertulis. Ya itu belajar, mengingat, lalu Roh Kudus menolong. Nah, saya mengatakan ada yang salah, yang ngomong sembarangan, lalu mengatakan tadi saya mendengar Roh Kudus bicara. Nah, ya itu contoh salah. Dan Bapak Ibu banyak mendengar, coba perhatikan di mana-mana Bapak Ibu akan ketemu orang-orang yang bicara dengan cara seperti itu. Tidak mungkin orang bicara tentang Alkitab itu dari kepala kosong. Pasti semua sudah ada pemahaman dasar, dan pemahaman dasar yang digunakan untuk baca Alkitab, dan kemudian jadinya aneh-aneh. Ya, begitu. Pak Helmi, silakan Pak. Pak Helmi mau bertanya. Ya, Pak Seto, ya. Di dalam salib itu disebut putri-putri Yerusalem, dan saya selama ini nggak menemu mencoba mencari, tapi saya temukan barusan. Tapi dari Lukas ya, Lukas 23. Tapi selain di situ di surat-surat Injil lain ada nggak Pak Seto? Jawabannya gampang, nggak ada. Oh, cuma satu ya? Cuma ada di Lukas. Oh, baik. Kalau Terima nyari kasih. baru nggak ada di Alkitab. Veronica. Veronica tidak muncul di dalam Alkitab, tapi di kitab lain yang tidak masuk di dalam Alkitab. Di apokrif. Iya. Jadi beberapa hal dari kitab apokrif itu juga masih diterima, digunakan di dalam gereja Katolik. Oh, Ada Veronica, ada Dismas, gitu ya. Itu bukan dari Alkitab, tapi dari teks lain. ya. Terima kasih Pak Seto. Iya. Ya. Baik. Ada lagi?
dari online mungkin. Baik, nggak ada. Nah, baik, sekarang begini. Apa yang sebenarnya dituju ketika orang membaca kitab suci? Mengingatnya begini saja. Saya murid Yesus. Saya ikut Yesus. Kalau saya murid Yesus, percaya kepada Yesus, maka saya harus kenal dengan Yesus. Bagaimana caranya kenal dengan Yesus? Nggak ada pilihan selain sering ketemu dengan Yesus, sering melihat Yesus, sering mendengarkan Tuhan Yesus bicara. Hanya itu. Jadi tanpa melihat Yesus, tanpa mendengar Yesus bicara, tanpa dekat-dekat dengan Yesus, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Yesus. Nah, caranya bagaimana supaya bisa melihat Yesus? Nah, sekarang begini. Bapak Ibu pernah nggak melihat nggak pakai mata? Melihat tanpa mata. Nggak pernah. Hati dan pikiran. Bapak Ibu pernah Meditasi ya itu. dulu pernah baca surat nggak? Dikirimi surat. Waktu masih kos dulu, saya terima surat dari bapak saya atau dari ibu saya. Lalu saya baca surat. Ketika saya baca surat dari ibu saya, dari bapak saya, mata saya ngelihat apa? Tulisan. Iya. Tapi saya seperti mendengar bapak saya bicara, saya seperti mendengar melihat bapak saya bicara. Terus saya ngelihatnya pakai apa? Kita punya kemampuan untuk berimajinasi. Nah, kemampuan itu nggak pernah bisa diremehkan. Bapak Ibu sudah melakukan begitu banyak pekerjaan sampai sekarang. Tolong sebut pekerjaan yang tidak menggunakan imajinasi. Kerjaan apa yang nggak pakai imajinasi? Susah kan ya? Apalagi Pak Narto, kerja nggak pakai imajinasi bisa nggak Pak? Nggak bisa. Mau pekerjaan apa? Jangankan yang rumit-rumit ya. Bapak Ibu buka toko, mau jualan aja lah. Mau buka warung aja. Imajinasinya digunakan apa enggak? Digunakan. Giliran imajinasinya diwujudkan, kok belum seperti yang saya bayangkan. Tambah lagi jualannya. Terus raknya diganti. Itu kan karena imajinasi. Nah, kita menggunakan kemampuan kita untuk berimajinasi, ya, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara. Nah, kemudian Bapak Ibu begini lagi. Kalau kita membaca Alkitab, lihat yang ada di dalam gereja Katolik. Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu ikut misa, itu selalu ada Injil dibacakan. Nggak mungkin Bapak Ibu ikut misa tanpa Injil. Pernah? Pernah nggak ikut misa tapi nggak ada Injilnya gitu? Nggak mungkin. Apa artinya? Injil menduduki tempat yang utama di antara umat Katolik, di dalam gereja Katolik. Dan jangan pernah berpikir semua gereja memikirkan hal yang sama. Di gereja lain, bukan Injil yang utama, tapi surat Paulus. Itu bukan 13 surat Paulus. Bukan 13 surat yang ada nama Paulusnya, bukan 7 surat yang ditulis langsung oleh Paulus, tapi cuma 2 surat, Roma dan Galatia. Yang lain dianggap itu tambahan-tambahan, nggak diutamakan. Gereja atau kelompok yang lain lagi bukan surat Paulus yang dianggap utama, kitab Wahyu dan Daniel. Tapi di dalam gereja Katolik yang menjadi utama, yang menjadi penting itu adalah, yang utama ya, itu adalah Injil. Seperti orang Yahudi menganggap Taurat sebagai yang paling penting, begitulah gereja Katolik memandang Injil sebagai yang paling utama.
dari seluruh Alkitab. Kenapa? Sederhana saja. Mau ikut Yesus, pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, harus kenal dengan Yesus. Mana kitab-kitab yang bicara tentang hidup dan ajaran Yesus? 4 Injil. Udah, begitu saja memahaminya. Nanti lebih lanjut begini. Dari Injil kita tahu siapa sebenarnya Yesus. Lalu nanti setelah paham sungguh-sungguh tentang siapa Yesus, bisa jadi ada juga koreksi terhadap pemahaman umum yang ada di antara kita. Ambil contoh, dulu saya bertanya begini, kalau Yesus itu penyelamat manusia, kalau Yesus itu menyelamatkan manusia dari dosa, ya, kemudian kenapa harus ada sakramen tobat di dalam gereja? Kemudian kalau Yesus itu menyelamatkan umat manusia dari dosa, kemudian saya lihat, saya dengar umat Katolik kadang-kadang bicara lakukan yang baik supaya dapat ganjaran. Kalau dengan berbuat baik dapat ganjaran lalu orang masuk surga, nah terus ngapain Yesus harus mati? Jadi bukan ajaran gereja yang salah ya, tapi yang sering kali terjadi, pemahaman di kalangan umat itu yang perlu diperhatikan. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu nyanyi Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia kan ya. Jadi yang dihapus itu dosa siapa? Dosa dunia. Jawab jujur. Ketika saya menyanyikan Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, saya berasa enggak yang dihapus itu sebenarnya dosa saya? Mulai berasa kapan? Sejak awal? Hebat kalau sejak awal. Harus mikir, ada proses dulu kan ya. Mau nyanyinya sehebat apa, semangatnya seperti apa. Tapi harus sampai kepada pemahaman yang dihapus itu bukan dosa dunia yang abstrak itu, tapi dosa manusia termasuk dosa saya. Nah, itu pun soal seperti itu pun bisa jadi perlu mendapat perhatian, bisa jadi perlu mendapatkan ini koreksi. Sekali lagi, bukan ajaran gerejanya yang harus diperbaiki, tapi pemahaman kita yang bisa jadi ini kurang. Yang seringkali juga muncul. Umumnya orang mendengar pengadilan terakhir. Itu penimbangan kebaikan dan kejahatan. Itu pemahaman dari mana coba? Bapak Ibu pernah mendengar pemahaman gitu kan ya? Dari kecil saya tahunya kayak gitu. Cari di Alkitab ketemu yang kayak gitu? Tidak ada. Manusia dihakimi menurut perbuatan, iya. Tapi tentang penimbangan, nah itu Bapak Ibu baca di Katekismus dulu kan? Di Katekismus dulu ada nggak? Katekismus kecil zaman kuno itu. Ada atau enggak kok mama ngangguk, saya nggak tahu. Nah, yang bicara tentang penimbangan sekarang ya, itu bukan ajaran Katolik kan, tapi ajaran yang lain kan. Ajaran yang lain, tapi orang Katolik banyak yang begitu memahaminya. Kira dibuka Injil ini Matius bab 25 pengadilan terakhir gitu, enggak ada sama sekali penimbangannya. Koreksi lagi terhadap pemahaman. Nah, kemudian sekarang begini. Yang lebih lanjut. Bicara lebih lanjut. Ketika kita ikut misa, lalu kita memperhatikan liturgi sabda, lektor membaca kitab suci ya, di bagian akhir, di akhir bacaan, lektornya bilang apa? Demikianlah Sabda Tuhan. berarti yang dibacakan oleh lektor sebenarnya adalah berarti ketika lektor membacakan kitab suci yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan yang bersabda. Loh, gitu kan?
Lebih lanjut, apa yang terjadi di dalam Ekaristi terjadi dalam kehidupan pribadi. Maksudnya ketika saya membaca kitab suci, saya mendengar Tuhan berbicara. Tapi Bapak Ibu tolong ingat-ingat zaman dulu ya. Bersabda. Ketika itu masih ada lembaran misa, waktu misa itu. Lalu umat mengikuti. Bacaan pertama, lektor membaca, umat mengikuti dari lembaran. Lektor membaca bacaan kedua, umat mengikuti dari lembaran bacaan. Pertanyaannya, pada ngerti enggak? Umumnya. Kalau jawab gini, ujiannya ini ya. Sebutkan 15 ayat yang Bapak Ibu ingat-ingat dari bacaan kedua dari surat-surat Paulus. 15 ayat aja. Ya udah 10. Sanggup. Berani? 5. 2. Lalu ujungnya yang diingat-ingat apa? Saudara-saudara gitu ya. Nah, yang awal bacaan kan itu yang diingat-ingat. Enggak, saya tidak meremehkan, enggak. Tapi justru lihat, orang Katolik seolah-olah asing dari surat Paulus, ya kan? Padahal tiap minggu dibacakan. Ada yang aneh. Sering dibacakan, tiap minggu dibacakan, tapi merasa seolah-olah nggak kenal sama Paulus, seolah-olah nggak pernah dengar Paulus bicara. Ada yang aneh di situ. Kenapa? Bapak Ibu seringkali orang Katolik kan minder, orang lain baca surat Paulus. Boleh periksa secara jujur apa adanya. Lebih banyak bagian kitab suci yang dibaca di dalam gereja Katolik daripada yang di gereja lain. Yakin? Nyatanya, ada gereja-gereja yang lain yang menggunakan kalender liturgi Katolik. Itu loh, beli di obor. Iya, beli kalender liturgi. Bapak Ibu punya kan ya? Ada kan ya? Gereja-gereja lain menggunakan itu. Nah, sekarang begini. Tuhan berbicara, saya mendengarkan. Kok saya nggak ngerti? Nah, ada masalah di situ. Di situ Bapak Ibu perlunya kita ini belajar untuk membaca kitab suci. Lebih lanjut sekarang begini dah. Bapak Ibu bisa akrab dengan seseorang tanpa sering bicara, tanpa sering bersama, tanpa sering mendengarkan. Enggak. Tidak. Enggak. Bahkan ibu dengan bayinya saja itu bisa putus hubungan kalau bayi ini diambil, diadopsi, dibawa ke Eropa, terus disuruh nanti setelah besar baru pulang lagi gitu. Ada cerita-cerita seperti itu kan? Dari sini diadopsi, dibawa ke tempat yang jauh. Habis setelah besar, penasaran mau nyari ibunya. Setelah ketemu ibunya ngapain? Nangis sebentar, terus balik lagi. Sudah, nggak ada relasi. Kenapa kok tidak ada relasi? Karena nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu, nggak ada apa menyebutnya ya, hubungan batiniah. Gitu. Nah, urusan dengan Tuhan Yesus juga sama. Bagaimana ada relasi batiniah, kedekatan dengan Tuhan Yesus kalau nggak pernah mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Bagaimana mungkin ada kedekatan dengan Allah kalau saya tidak mau mendengarkan, tidak pernah mendengarkan Tuhan Allah berbicara kepada saya. Jadi, kalau dirumuskan dari awal, Bapak Ibu, kenapa kita perlu membaca Alkitab? Hal yang umum sekali. Ada banyak hal yang ada di memori kita yang bisa jadi perlu dikoreksi atau diperdalam berkaitan dengan pemahaman iman kita. Tidak bisa kita menggantungkan kepercayaan kita dari informasi yang saya terima dari orang lain. Kemudian yang berikutnya lagi, kita mengikuti Yesus, maka harus tahu, harus kenal dengan Yesus. Caranya melihat yang dilakukan Yesus, mendengar yang dikatakan oleh Yesus, dan ini yang utama di dalam gereja Katolik, dan ini hanya bisa dilakukan dengan membaca, mendengarkan, mempelajari isi Alkitab.
Dan kemudian kita membaca Alkitab untuk membina relasi dengan Allah, dan relasi ini dibentuk dengan membaca kitab suci, mendengarkan Allah berbicara. Nah, untuk memahami firman Allah, ternyata kita perlu cara. Dan malam ini kita baru bicara tentang tujuan baca Alkitab. Pertemuan berikut kita akan lihat. Ini Alkitab ini isinya macam-macam. Ya. Dan nanti akan ada cara yang berbeda. Tadi saya menyebut kita membaca teks kitab suci. Kita melihat, telinga mendengar bacaan. Mata kita melihat bacaannya, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Itu pertemuan berikut. Nah, sekarang silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Silahkan. Silakan, Bapak Ibu. Kadang sudah membuka kitab suci, membaca, tapi Sebentar, udah Bu, ya. ulang-ulang. Sebentar, Bu, sebentar. Bawaan dari masa kecil kita itu kan banyak juga yang dari keluarga-keluarga yang belum muslim. Kita mungkin kan ada mungkin nenek saya gitu ya, atau dari kejawen seperti itu. Karena dia ajaran-ajaran yang tadi saya sempat sebutkan itu asalnya dari ilmu sana kita dapatnya. Dan karena nggak merasa teksnya sampai anak-anak itu tidak dibiasakan untuk membaca, tapi yang nyantol dari nenek itu kan ngajarin, orang tua kita ngajarin gitu kan. Jadi kan itu jadi banyak pengalaman. Bahkan saya baca tadi itu sebenarnya ada di mana dilahirkan di dalam dia, di dalam saya atau di rumah. Markus nggak ada. Matius dengan Lukas. Terbentuk. Iya. Iya, apa yang Ibu alami itu ya umumnya dialami oleh anak-anak Katolik di waktu itu ya. Mendengar cerita dari orang tua, dari nenek, dan ternyata nenek itu punya pengetahuan bukan dari baca Alkitab, jangan-jangan dari agamanya yang lama. Itu disampaikan kepada orang tua kita, disampaikan kepada kita, lalu jadinya ya kita memiliki pengetahuan yang seperti kita miliki sekarang. Nah, kemudian yang lebih lanjut begini. Saya tidak ngomong negatif untuk menghina, mengejek, tapi untuk memperbaiki ya situasi yang ada di dalam gereja Katolik. Lebih lanjut. Kalau Romo Paroki saya kan nanyanya begini, ini yang kelahiran tahun 70 berapa orang, kelahiran tahun 80 berapa orang gitu ya. Nah, coba ingat-ingat yang kelahiran tahun 80 gitu ya. Atau yang kelahiran tahun 70-an. Itu pegang Alkitab tahun berapa? Dan kemudian mulai belajar Alkitab tahun berapa? Lahirnya tahun 80, belajar Alkitab tahun berapa? Ini bisa jadi setelah lama seperti. Maksudnya begini, pengetahuan yang saya dapatkan waktu kecil, kalau tidak di-upgrade, jadinya pengetahuan itu mendatar terus, nggak berkembang. Nah, kalau ini kita perlu memperhatikan situasi ini, bukan hanya sekedar untuk kita, tapi untuk semua anggota warga gereja Katolik,
tentang pentingnya membaca, belajar tentang iman itu sejak dini. Dan ya di dalam, tunggu dulu, Bapak Ibu bisa mengingat janji perkawinan enggak? Terserah, yang perkawinan sesama Katolik atau yang perkawinan campur, janjinya sama. Memberikan jaminan anak-anak akan dididik secara Katolik kan, dalam iman akan Yesus. Itu janji loh ya. Dikerjakan apa enggak itu bukan urusan saya, urusannya dengan Tuhan kok. Itu waktu terima sakramen ini perkawinan. Jadi jaminan belajar tentang iman sejak anak masih kecil. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini yang akan diingat sampai tua. Susah menghapus pengetahuan kecil kita itu. Nggak bisa dihapus sebenarnya. Yang ada, dulu waktu kecil saya belajar begini, sekarang saya mengertinya begini. Bahkan ada pertanyaan waktu kecil, baru kejawab sekarang. Kenapa Yesus ditangkapnya di Getsemani? Baik, Ibu tadi yang online silahkan. Bu Yovita, silakan Bu. Bu Yovita. Kan ternyata sudah ditanyakan sama yang offline. Saya dari kecil juga sudah membaca kitab suci, tapi tidak mengerti. Terus kadang sekarang pun membaca kitab suci, apa yang terkandung di dalam bacaan tersebut, meski sudah berulang-ulang juga kan nggak mengerti gitu. Terus apa yang harus saya dalami untuk minta petunjuk dari Pak Seto supaya saya itu lebih memahami tentang Injil kita, tentang kitab suci itu. Apa yang harus saya lakukan untuk lebih mengetahui isi dari kitab suci itu? Ya, itu jawabannya minggu depan itu, Bu. Iya. Tapi sebenarnya begini, ketika kita membaca kitab suci, ingat tujuan. Dan setelah ingat tujuan, memang benar-benar kita perlu informasi, kita perlu pengetahuan yang tidak pernah bisa diremehkan. Pengetahuan yang kadang-kadang mendukung kita untuk mengerti apa yang tertulis di dalam ini kitab suci. Nah, kemudian sekarang begini, Ibu selama belajar, selama sekolah, bahkan selama menjadi anak-anak, remaja, anak muda, dan dewasa, itu kan ketemu macam-macam tulisan. Ibu pernah baca buku resep masakan nggak? Pernah. Pernah. Ibu pernah baca puisi nggak? Pernah. Pernah. Ibu pernah baca buku resep masakan seperti membaca puisi nggak? Ya, paling baca terus ntar dipraktekin, oh cara bikin masakan tuh seperti ini gitu. Nah, itu kalau membaca buku resep, kalau baca buku resep ya, itu kan buku baca resepnya ya, lihat gambarnya juga, nama masakannya, lalu lihat gambarnya, lalu mulai baca bahan-bahannya kan ya. Iya. Ketika baca bahan-bahannya sambil nginget di dapur ada enggak gitu kan. Iya. Kalau nggak ada di dapur terus kemana belinya. Habis itu baca proses, cara pembuatan gitu kan. Pelajari. Setelah Ibu mengumpulkan bahan untuk masak, buku resepnya sudah disimpan di rak buku atau ditaruh di meja dapur. Enggak akan langsung bisa diingat semuanya kan. Sekarang Ibu bayangkan, Ibu membaca buku resep masakan seperti membaca puisi. Bisa bayangkan? Nanti satu keluarga akan datang dan menyentuh dahi Ibu. Jangan-jangan ini ada apa dengan Ibu ini kok dahinya panas. Setiap tulisan punya cara sendiri. Nah, kita membaca tulisan dan kita membedakan. Bapak Ibu tidak pernah diajari kan, Ibu nggak pernah diajari cara membaca resep masakan kan?
Mana pernah ada pelajaran membaca resep masakan? Nggak ada. Tapi tahu sendiri. Seolah-olah itu mengalir begitu saja. Ada gambarnya, Pak. Ya, lalu baca novel sama atau beda dengan baca resep masakan? Baca novel dengan baca puisi sama atau beda? Beda. Baca novel seperti baca puisi. Enggak. Satu novel Bapak Ibu baca, habis itu nggak mau baca lagi pasti. Baca novel seperti baca puisi, mau berapa lama bacanya? Nah, kita di pikiran sudah membuat pembedaan dan masing-masing itu kita punya cara sendiri untuk membacanya. Baca puisi sebagai puisi, baca novel sebagai novel, baca buku masakan sebagai buku masakan. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita perlu membuat pembedaan seperti itu. Sehingga yang sering terjadi ya, tidak semua yang ada di Alkitab harus dibaca sebagai sejarah. Kacau semua pasti. Minggu depan kita akan bicarakan ini jenis-jenis tulisan yang ada di dalam Alkitab. Lalu kita akan lihat cara membacanya. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Seto, saya Pak. Saya pernah mengikuti Dei Verbum itu Pak. Itu 1 tahun lebih habis itu saya kitab suci dari awal sampai akhir. Cara ini saya juga nggak bisa melihat. Akhirnya daya tangkap kita terhadap cara membaca seperti itu hilang begitulah. Nggak ada yang tertangkap gitu. Lalu kalau kita bandingkan dengan di misa itu sepotong-sepotong kelihatannya, walaupun sudah disusun nggak tahu dari Roma mungkin ya yang nyusun setiap minggunya perikop apa gitu. Yang kita tangkap juga sepotong-sepotong akhirnya. Lalu kalau akhirnya kita mengadakan pertemuan semacam ini, nah disinilah kita, menurut saya ada pemahaman yang lebih jauh ya kalau menurut saya ini. Maka saran saya Bapak Ibu ikutin terus gitu. Ya, pertemuan-pertemuan pendalaman kitab suci semacam ini. Saya rasa begitu, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini ya kita akan lihat nanti cara yang bisa dikatakan sederhana ya, dan ya lumayan lah nanti bisa digunakan untuk membaca. Mungkin nggak semua bagian Alkitab, tapi banyak. Bahkan kalau diperlukan saya bisa tunjukkan hasil pembacaan saya berdasarkan cara yang akan kita lihat nanti. Baik Bapak Ibu, malam ini cukup sekian. Dan untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu tolong ini siapkan bacaan. Yang pertama dari Kejadian bab 4. Kejadian bab 4 ya. Kemudian yang kedua nanti kita ambil dari Injil. Injilnya Bapak Ibu pakai yang gampang saja, yang Yesus dan Zakheus, Lukas bab 19. Ya. Jadi Kejadian bab 4 dan Lukas bab 19. Begitu dulu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Baik. Terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu sekalian, kita ikuti terus 8 sesi ini karena kita akan lebih mengenal dan bagaimana membaca kitab suci dengan baik. Ya. Baik, kita tutup pertemuan malam ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Ya, baik. Mari kita bersatu kembali dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur
bahwa pada malam hari ini banyak hal yang kami peroleh. Seperti minggu-minggu sebelumnya, bahwa semakin kami mendalami, semakin banyak hal yang kami peroleh dari pengajaran dari Pak Seto. Di samping itu, kami merasa juga banyak hal yang belum kami tidak tahu. Jadi semakin kami mendalami, semakin kami tahu, tetapi kami sebaliknya kami banyak hal yang belum tahu. Ya Bapa, untuk itu kami mohon supaya kami semua didorong oleh Roh Kudus yang bersemayam dalam diri kami, agar kami lebih aktif, lebih membuka hati dan jiwa untuk mau belajar kalam ilahi, firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Ya Bapa, rendah hati kami. Buatkanlah kami rendah hati sehingga kami senantiasa mau nunduk dan mau membaca, memahami apa yang ingin Engkau sampaikan, sehingga kami lebih mengenal tentang Engkau dan lebih mengenal tentang Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berilah kekuatan buat kami agar kami juga dapat menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, dan kami mohon agar Roh-Mu lah dapat menggerakkan hati mereka untuk mau mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas pertemuan pada malam hari ini, dan berilah kepada kami istirahat yang baik untuk menyongsong hari esok dengan kesehatan yang prima untuk mau mendalami kehidupan yang fana ini melalui kitab suci juga, dan melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan mengatur sebagai kehendak Engkau, agar kami dapat lebih belajar melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak sekalian.